Smartphone ini bisa diajarkan TikTokan 30-an jam. Nonton video YouTube bisa 40-50 jam. Main game Mobile Legends bisa sampai 10 jam. Ya, ini adalah Vivo Y29. Salah satu smartphone paling murah yang punya fitur kelas atas yang pernah kami uji kali ini, yaitu Circle to Search ya. Ya, yang satu ini punya rating IP69. Baterainya, nah ini yang membuat dia bisa dipakai buat macam-macam tadi segitu lama ya. Baterai jumbo 6500 mAh dengan Blue Volt Technology yang biasanya hanya tersedia di smartphone Vivo kelas atas. Ini membuatnya tetap memiliki desain yang tipis seperti smartphone yang pakai baterai 5000 mAh pada umumnya ya. Tapi bobotnya tetap normal-normal aja. Dan ini langsung pakai Android 15 ya. Nah, penasaran kemampuannya? Yuk simak reviewnya kali ini. Ya, Vivo Y29 ini adalah salah satu smartphone terbaru Vivo di awal tahun 2025 yang saat ini diposisikan di atas Vivo Y19s yang sebelumnya sudah pernah kita review. Nah, kalau misalnya belum nonton yang satu itu berarti mungkin kalian kelewatan. Tahu dong harus ngapain supaya nggak kelewatan lagi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini dari isi paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit smartphone-nya dengan screen protector yang langsung terpasang. Lalu ada chargernya. Ya, di sini ada charger 44 watt flash charge. Kemudian ada kabel USB Type-C, ada soft case, SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Jadi paket penjualannya terbilang lengkap ya di sini. Ya, dari sisi desainnya, secara garis besar smartphone ini mengusung desain yang mirip seperti Vivo Y19s, seperti modul kamera yang disusun secara vertikal dengan LED flash berbentuk ring di bawahnya. Nah, untuk materialnya, bagian belakangnya menggunakan polikarbonat, sementara untuk frame ini juga menggunakan polikarbonat, tapi dia menggunakan desain 3D metallic frame berwarna chrome seperti ini ya. Nah, terkait warna ada opsi coklat cendana dan yang saya pegang ini ya, putih marmer. Nah, yang putih marmer ini katanya setiap unit itu akan beda-beda motifnya. Seperti kita melihat marmer aja, marmer mana ada yang sama ya, beda-beda gitu. Nah, smartphone ini disebut juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi SGS 5 Star Overall Unit Drop Resistance Certification dan Military Grade Certification. Apa? Mau tes banting? Jangan. Smartphone itu bukan buat dibanting-banting, tapi untuk dijaga baik-baik biar awet tahan lama ya. Nah, selain itu, smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan rating IP69 dan IP65 yang berarti dia bisa tahan disemprot air bertekanan tinggi, bahkan yang suhunya agak tinggi sampai 80 derajat Celcius. Aman tuh. Kalau cuma hujan-hujan doang, gak masalah ya. Nah, untuk dimensi tinggi 165,7 mm, lebar 76,3 mm dan ketebalan 8,19 mm. Sementara bobotnya ada di kisaran 208 gram. Jadi sebenarnya masih tergolong cukup tipis dan ringan untuk smartphone yang baterainya ada di 6500 mAh. Menariknya lagi, kalau untuk yang varian coklat cendana itu katanya bobotnya lebih ringan di 204 gram. Ketebalannya di 8,09 mm. Artinya lebih tipis dan lebih ringan dibanding yang versi putih ini. Oke, sekarang kita lihat di sisi kanan. Di sini ada tombol power sekaligus merangkap sebagai fingerprint scanner dan tombol volume up and down. Di atas kosong ya. Di sisi kiri ada SIM tray hybrid yang bisa pakai 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. Di bagian bawah ada mikrofon, port USB Type-C dan grill speaker. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,68 inci IPS. Resolusinya adalah 1608 x 720 pixel. Refresh rate-nya adaptif hingga 120 Hz. Nah, berdasarkan pengujian kami, layar smartphone ini punya tingkat kecerahan di 650 nits indoor dan bisa mencapai 941 nits untuk simulated outdoor ya. Jadi terang banget memang di luar ya. Kemudian layar ini memiliki gamut coverage di kisaran 98,3% sRGB dan volume di 117% sRGB. Jadi meski memang belum benar-benar akurat, tapi seenggaknya dia sudah mendekati 100% sRGB. Udah mantap. Layar ini disebut Vivo sudah menggunakan Shield Glass with Scott Sensation yang disebut mampu memberikan proteksi ekstra di bagian layar. Nah, untuk bezel layar kanan kirinya udah cukup tipis lah untuk kelas harganya ya, tapi kalau bagian dagu itu masih terasa cukup tebal ya. Kemudian di bagian bezel atas terdapat earpiece yang sekaligus merangkap sebagai speaker kedua smartphone ini. Ya, jadi dia pakai dual speaker. Nah, total kedua speaker ini volumenya cukup lantang sih di sini, cukup mantep lah untuk kelas harganya. Lalu di bawah earpiece terdapat sebuah kamera selfie 8 megapiksel f2.0 fixed focus. Perekaman videonya up to 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini kamera utamanya 50 megapiksel bukan 1.8 autofocus.
fokus tentunya. Perekaman video juga sampai 1080p 30 fps. Kemudian ada sebuah kamera bonus dan ada LED flash. Kemudian ada dynamic light. Nah, yang di kotak ini dynamic light ya. Yang satu ini dapat berfungsi sebagai LED notifikasi ya. Warna dan efeknya ini kita bisa ubah sendiri. Nah, untuk fitur-fitur ya di sini ada banyak ya, dibaca aja lah fitur-fitur kameranya di sini ya. Lumayan banyak, namanya juga Vivo. Kemudian untuk spesifikasi internalnya, SoC-nya pakai Snapdragon 685. Untuk RAM dan storage, unit yang kami uji ini pakai RAM 8GB dan storage 256GB. Selain varian ini, ada juga opsi yang 6128 dan ada yang RAM-nya 8GB dengan storage 128GB ya. Jadi ini yang paling besar. Nah, untuk RAM ini pakai LPDDR4X, sementara untuk storage nah di sini pakai eMMC karena ini Snapdragon 685 ya. Lalu untuk baterai 6500 mAh. Ini terbilang besar untuk kelas harganya. Baterai ini juga sudah menggunakan Blue Volt teknologi yang bisa dipakai Vivo untuk smartphone kelas flagship mereka. Teknologi ini memungkinkan smartphone memiliki baterai berkapasitas besar banget dengan ukuran yang cukup tipis. Nah, yang ini membuat smartphone-nya jadi tetap terasa tipis walaupun ukuran baterai tergolong jumbo. Kemudian bobotnya juga jadi nggak berat-berat amat ya. 6500 biasanya harus berat-berat banget udah. Nah, ini aman ya. Nah, untuk charging dia sudah mendukung 44 watt flash charge dan Vivo menjanjikan bahwa baterai smartphone ini anti ngedrop selama 5 tahun. Karena berdasarkan pengujian mereka, baterai health smartphone ini mampu bertahan hingga lebih di atas 80% setelah diuji charging dan discharging sebanyak 1500 kali, yang disebut bahwa ini setara dengan pemakaian selama 5 tahun. Untuk sensor-sensor dia punya accelerometer, light sensor, proximity sensor, magnetometer dan pseudo gyro ya, bukan hardware gyro di sini. Untuk konektivitas 2G, 3G, 4G tentunya, Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5, lalu NFC-nya udah multifunction. Jadi ini bisa digunakan untuk emulasi access card. USB tentunya bisa OTG ya. Nah, untuk security dia pakai fingerprint reader dan face unlock. OS dia pakai Vantage OS 15 dengan basis Android 15. Nah, Vivo menjanjikan ada 2 kali update Android dan security update-nya itu bisa diupdate sampai 3 tahun setelah peluncurannya. Nah, kemudian untuk fitur-fitur AI, ya smartphone ini sudah punya Circle to Search ya. Fitur ini biasanya ada di smartphone kelas menengah hingga flagship ya, hadir di smartphone kelas terjangkau sekarang. Singkatnya, fitur ini dapat memudahkan kita untuk mencari tahu tentang segala sesuatu dengan cara melingkari aja objek yang terlihat. Contohnya, kita ingin tahu ini bunga apa yang dalam gambar ini. Nah, tinggal tekan aja dan tahan tombol home, lalu lingkari aja bunga yang ingin kita cari tahu tadi. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menggunakan fitur ini untuk mencari tahu lagu yang sedang diputar ya. Contohnya kita lagi di minimarket, terus kita penasaran judul lagu apa yang sedang diputar. Nah, kita tinggal akses Circle to Search, lalu klik tombol tangga nada yang ini. Setelah itu akan muncul deskripsi lagu yang sedang diputar. Bahkan ini juga bisa digunakan untuk mencari lagu dengan bergumam atau humming seperti ini. Bisa. Kemudian di sini ada AI Erase 2.0 yang dapat menghapus objek yang mengganggu dalam gambar. Contohnya seperti foto yang satu ini. Di sini ada foto tapi kita maunya cuma sendirian aja nih. Nanti tinggal masuk ke menu edit lalu pilih AI Erase dan klik Remove People. Lalu hasilnya jadi seperti gini. Gimana? Keren kan? Kemudian kalau mau fitur AI yang lebih lagi ya, tinggal tahan aja tombol powernya. Nanti muncul tuh Gemini di bawah ya. Tinggal tanya-tanya tuh, ngobrol tuh sama Gemini. Bisa kok. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian performa. Kita mulai dari benchmark dulu ya. Antutu 10, di sini kita pakai 3D yang light ya. Dia dapat 334 ribuan. Ini hasilnya memang kita dapatkan di cuaca yang agak dingin ya, karena pengujiannya kemarin pas kita lagi jalan ke Jepang. Lanjut untuk Geekbench 6, single core di 472 dan multicore di 1583. Trademark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL graphics score-nya di 1426. Lalu trademark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score-nya di 661, lowest score di 656. Jadi stability-nya udah langsung 99,2. Ini di suhu ruangan normal kalau ini ya. Lalu untuk GFX Bench, T-Rex 1080p offscreen dapat 47 fps, Manhattan 3.1 1080 offscreen dapat 17 fps. Oke, kita lanjut ke gaming. Untuk pengujian gaming di sini kami menggunakan Boost Mode yang dapat diakses melalui menu overlay di bagian kiri layar. Kita mulai dari Subway Surfer dulu. Di game ini kita perlu ngatur refresh rate layar ke 120 Hz supaya kita bisa menikmati game ini di 120 fps. Kita juga bisa switch refresh rate layar ke 120 Hz melalui menu overlay yang satu ini. Tapi tinggi aja jadi bisa dinikmati di frame rate yang tinggi ya.
Mantap. Lanjut untuk PUBG Mobile. Di sini sayangnya setting grafis yang terbuka tuh hanya Smooth Ultra alias 40 FPS aja. Ini sih harusnya masih keentengan buat smartphone ini ya. Kalau ada opsi 60 FPS harusnya makin asik lagi sih. Lanjut untuk Mobile Legends. Opsi grafik yang terbuka di sini adalah Ultra 90 FPS dan saat dimainkan game ini bisa jalan di 90 FPS. Bahkan setelah dimainkan sebanyak 3 match berturut-turut, game ini masih bisa jalan di kisaran 50 sampai 90 FPS. Jadi masih nyentuh-nyentuh terus ke 90 FPS. Lalu setelah match ketiga, kita coba ukur suhu permukaannya seperti apa. Tentunya ini di kondisi udara yang normal ya, bukan udara yang dingin. Nah, di bagian layar suhu terlihat hanya mencapai 42 derajat Celcius, sementara di bagian belakang suhu terlihat masih adem di 40 derajat Celcius. Jadi masih cenderung aman. Lanjut ke pengujian kamera. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo Y29. Mari sama-sama kita cek kemampuan kameranya. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai kita cek kemampuan mikrofonnya dulu. Di sini saya tidak menggunakan mikrofon eksternal, jadi ini langsung dari mikrofon smartphone-nya. Dan sedikit catatan, karena di sini hanya mengandalkan single mikrofon, jadi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai tangan kita menutupi mic. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya tangan kita nutupi mic, jadi suara yang ditangkap nggak ada. Dan karena di sini cuaca lagi berangin, sekalian aja kita cek bagaimana wind reduction-nya, apakah suara angin tetap masuk atau tidak. Jadi, kalau yang dari kalian dengar gimana suara mikrofonnya? Setelah saya coba dengarkan, untuk kualitas mikrofonnya ini terbilang standar ya. Suara vokal dapat ditangkap dengan jelas dan untuk suara angin memang masih masuk. Tapi setidaknya ini tidak sampai menutupi suara kita. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kameranya. Dan seperti yang teman-teman lihat, di sini video yang dihasilkan sayangnya masih belum stabil ya. Jadi kami akan sarankan menggunakan tripod agar video yang dihasilkan bisa lebih stabil. Atau kalian juga bisa menggunakan fitur stabilisasi yang ada di Google Photos. Caranya kita tinggal masuk ke aplikasi Google Photos, lalu masuk ke menu edit dan pilih opsi stabilize yang ini. Lalu kita tinggal tunggu saja sampai prosesnya selesai. Video stabilisasi kondisi siang si Vivo Y29. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kembali soal videonya. Untuk kualitasnya sendiri, bagi kami ini cenderung oversharpen ya. Dan untuk kemampuan dynamic range, ini bisa kami katakan tergolong cukup baik karena informasi di area highlight masih dapat terlihat sebagian. Lalu beralih kamera utama, di sini sayangnya videonya juga masih belum stabil ya, karena ini juga belum dilengkapi dengan fitur ACE. Kemudian untuk kualitas hasil perekamannya sendiri, menurut kami ini cenderung oversharpen. Sementara untuk kemampuan dynamic range video, ini juga sudah tergolong baik bagi kami. Sekarang kita beralih ke malam hari. Di sini kualitas video di kamera selfie-nya sudah mulai menurun ya. Detailnya mulai berkurang dan video terasa noisy. Menariknya kami tidak menemukan adanya frame drop saat merekam di kondisi low light dengan kamera selfie-nya ini. Lanjut ke kamera utama, di sini kualitas video juga belum tergolong oke. Tapi paling tidak ini lebih baik dari kamera depan. Dan videonya juga sedikit lebih terang di sini dan juga di sini tidak adanya gejala frame drop. Nice. Oke, sekarang kita bahas hasil foto dari smartphone-nya ini yang bagi kami sudah tergolong oke. Berikut hasil foto-foto yang kami dapatkan selama work from Osaka kemarin. Overall bagi kami hasil foto-foto di smartphone ini sudah memadai untuk mengabadikan momen sehari-hari. Kalau untuk kondisi low light seperti ini masih belum tergolong oke meskipun ada cahaya di sekitar. Paling tidak kita masih bisa menggunakan flash kalau mau foto orang atau benda supaya gambarnya jadi mendingan sedikit. Next, untuk fitur-fitur ekstra di sini terdapat mode Pro untuk foto yang memungkinkan kita untuk mengatur ISO kamera mulai dari 50 hingga 3200 dan juga shutter speed dari 1/12.000 hingga 32 detik. Kemudian di sini juga ada fitur slow mo dengan resolusi 720p 120 fps.
Oke, itu dia tadi pengujian kamera dari Vivo Y29. Kalau ditanya apa yang kurang dari kamera smartphone ini, bagi kami yang pertama yaitu belum adanya fitur ACE di kameranya, sehingga video yang dihasilkan belum stabil. Lalu sedikit berharap ada opsi resolusi di atas 1080p 30fps di sini, atau paling tidak ada 1080p 60fps. Kemudian sedikit catatan untuk mode portrait, secara default efek bokeh di kamera ini mati ya, jadi jangan lupa untuk menyalakannya secara manual seperti ini. Harapannya saat masuk ke mode portrait by default bokehnya langsung aktif aja, jadi kita tidak perlu extra step lagi ya. Terakhir ini soal dynamic light di modul kameranya yang kami kira adalah aura light seperti di Vivo V series. Ternyata bukan. Jadi semoga saja kedepannya Vivo benar-benar bisa menghadirkan fitur aura light andalan mereka ke Y series ini. Overall, bagi kami kamera smartphone ini sekedar mencukupi aja. Jadi tinggal kalian nilai sendiri aja apakah kemampuan kameranya ini sudah cukup untuk kebutuhan kalian atau belum. Oke, itu dari saya. Kembali ke studio. Oke, sekarang kita balik lagi ke pengujian selanjutnya. Local YouTube Playback 1080p. Ya, kita uji daya tahan baterainya untuk muter video secara lokal ya. Nah, baterai baru habis setelah sekitar 26 jam atau tepatnya 25 jam 55 menit. Ini lumayan awet ya. Kemudian untuk streaming YouTube 1080p 30 non HDR itu selama 1 jam kita harus ngetesnya. Kita nggak bisa ngetes 30 menit seperti biasanya karena 1 jam aja baterai baru berkurang 2%. Itu berarti kalau dilempengin diputar terus kita butuh waktu mungkin 40-50 jam baru habis nih baterainya. Lanjut untuk mainan TikTok, scroll TikTok ini juga kita tidak bisa tes di 30 menit ya. Kita harus tes di 1 jam karena 1 jam aja baru turun 3%. Biasanya yang 5000 mAh itu setengah jam itu 3-4%. Ini 1 jam 3%. Jadi totalnya kalau mau TikTokan pakai yang satu ini bisa 30 jam baterainya baru habis, bahkan mungkin lebih. Ada yang kuat nonstop nonton TikTok di sini selama 30 jam? Jadi ya, ini memang benar-benar di atas rata-rata kemampuan smartphone yang 5000 mAh. Luar biasa. Kemudian untuk Mobile Legends kita jalankan 3 match berturut-turut. Ini termasuk waktu tunggu dan lain-lain ya. Itu sekitar butuh waktu 50 menit, hampirlah 50 menit. Nah, di sini baterai berkurang baru 8%. Jadi, kalau kalian mau main Mobile Legends non-stop itu bisa kurang lebih sekitar 10 jam, tapi itu sama waktu tunggunya. Tapi 10 jam ya. Itu juga lama loh 10 jam. Saran kami sih ya 2-3 jam berhenti dulu lah ya. Dianya sih gak capek, kitanya yang harus istirahat dong. Oke, lanjut untuk charging. Untuk sampai 50% butuh waktu 42 menit, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 29 menit. Ini wajar banget karena ini baterainya 6500 mAh dan chargernya di 44 watt. Oh ya, kalau kalian pakai charger USB PD ya, yang pakai PD power delivery, ini juga bisa kencang di sini ngisinya ya, di kisaran 35 watt dia ngisinya. Nah, lanjut untuk pengujian ekstra. Untuk Netflix dia sudah support Wi-Fi L1 tanpa dukungan HDR. Kemudian untuk YouTube ini up to 1080p 60fps tanpa dukungan HDR juga. Untuk haptic feedback ini getarannya sih agak sedikit nyatu ya, kurang begitu asik sih sebetulnya di sini. Tapi untungnya ada pengaturannya dalam keyboardnya, jadi coba aja deh mana yang pas buat kalian. Ya kalau nggak cocok sama sekali ya nggak usah dipakai juga nggak apa-apa sih. Lanjut untuk Wi-Fi sharing ini masih bisa ya. Tentunya untuk menggunakan fitur ini kita hanya perlu menyalakan mobile hotspot saat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Oke, untuk harganya smartphone ini hadir dengan 3 varian RAM dan storage seperti kita bahas tadi ya. Untuk yang 6128 harganya di 2.399.000, lalu yang 8128 harga di 2.599.000, sementara yang 8256 harganya di 2.899.000. Oke, kita langsung aja masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, SoC yang digunakan di sini mungkin sudah mulai ketinggalan ya. Tapi ya masih lumayan juga sih kalau game yang dimainkan adalah game e-sports ya. Lalu untuk storage dia masih pakai eMMC. Kemudian untuk kemampuan rekaman videonya ini masih terbatas di 1080p 30fps. Lalu perhatikan bahwa dia tidak punya hardware gyro. Lalu mungkin ada beberapa orang yang akan protes dengan resolusi layar smartphone ini. Tapi kalau kami sih ya sebetulnya sejujurnya semua tim udah sampai nyobain. Kita nggak protes karena ternyata tampilannya masih asik dan ini justru membantu smartphone ini untuk jadi lebih irit baterai. Dari sisi kelebihannya ya tadi itu ya, kapasitas baterainya besar dan daya tahan baterai juga super irit. Bodinya cenderung tipis, bahkan feel genggamannya mirip seperti smartphone rata-rata lah yang pakai baterai 5000 mAh, padahal pakai 6500 ya. Bobotnya juga masih cenderung ringan di sini, nggak berat-berat amat. Lalu dia udah banyak mendukung fitur-fitur kekinian seperti circle to search dan AI erase.
Ace, lalu Gemini juga udah ada di sini ya. Untuk kelas harga segini luar biasa sih. Lalu speakernya, dua speakernya ini output audionya cukup lantang ya. Kemudian meski dia memang belum memiliki sertifikasi untuk kejebur ke dalam air, tapi dia sudah punya rating IP69. Jadi kalau disemprot air bertekanan tinggi pun nggak ada masalah. Hujan-hujan, hujan deras nggak ada masalah ya. Lalu untuk desainnya, nah ini keren sih ya. Kemudian dia punya sertifikasi military standard dan proteksi ekstra. Androidnya juga udah langsung Android 15 dan dia akan dapat update 2 kali plus security update sampai dengan 3 tahun. Paket penjualan juga lengkap, fingerprint scanner juga ada, NFC juga ada, multifunction pula di sini dan dia punya dynamic light sebagai LED notification. Nah, pertanyaannya smartphone ini cocok buat siapa nih? Ya, jelas cocok buat kalian yang mencari smartphone dengan desain yang cakep tapi baterainya monster. Nah, cocok banget nih, apalagi yang putih marmer nih asik sih ya. Lalu buat yang pengen merasakan smartphone dengan fitur-fitur kekinian seperti fitur circle to search ya, lalu Gemini yang langsung dari tombolnya gitu ya, tapi budget terbatas. Nah, ini bisa nih fitur-fitur AI-nya sudah mulai ditanamkan di sini. Kemudian buat orang tua yang mau beliin buat anaknya tapi nggak mau anaknya kecanduan game yang gimana-gimana banget. Nah, ini juga cocok banget nih. Kebalikannya buat yang mau memberikan untuk orang yang sudah tua ya, bukan orang tua tapi orang yang sudah lebih tua, ini juga asik karena kalau lupa ngecas masih aman. Awetnya lama baterainya nih ya. Nah, untuk ojol kalau kalian bisa navigasi tanpa gyro hardware, rasanya ini sangat layak untuk dipertimbangkan ya. Karena selain baterainya irit, yang satu ini juga pakai rating IP65 dan IP69, jadi hujan-hujan nggak masalah gitu. Selain itu panelnya juga panel IPS, jadi nggak ada masalah kejemur-kejemur dikit sih, masih aman sih harusnya ya. Terang pula, gampang dibaca. Kemudian cocok juga untuk smartphone kedua kalian ya. Misalnya smartphone pertamanya memang baterainya bukan yang hebat-hebat amat gitu ya, tapi masih enak buat dipakai. Mungkin flagship dari 1-2 tahun yang lalu, tapi pingin ada tambah satu handphone lagi. Nah, yang ini nih baterainya awet banget, jadi nggak perlu terlalu dipikirin ngecas-ngecasnya. Ya, kesimpulan akhirnya adalah kalau daya tahan baterai adalah yang dicari, rasanya yang satu ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.